Halo Jess, selamat datang di Sulselcast, Sulsel Podcast. Selamat datang di Sulselcast, Sulsel Podcast. Ya Jess, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM, ada Bapak Andi Eka Prasetya SOS MM. Banyak hal yang akan kita tanyakan dan langsung saja kita sapa beliau. Halo Pak Eka Prasetya, Andi Eka Prasetya SOS MM. Sudah benar atau bagaimana Pak namanya? Pak Andi Eka ya? Baik. Ini first time Pak ya hadir di studio kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat datang di studio kami Sulsel Podcast. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Milky. Halo Ces, saya Andi Eka Prasetya selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Baik, Pak Andi Eka, ini sudah berapa lama Pak Anda menjabat selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral? Ya, sudah kurang lebih 1 tahun. Sejak 2023. Ini sudah 1 tahun Pak, lantas sejauh mana sih realisasi program kerja dari Dinas ISDM untuk semester 1 tahun 2024 ini Pak? Ya, baik. Untuk semester 1 secara keseluruhan realisasi untuk 6 program di Dinas ISDM itu sudah mencapai 52,74%. Sedangkan untuk PAD kami sudah melebihi target yang telah ditentukan, yakni 116,52%. Dan realisasi ini kami yakin dan optimis untuk dapat melakukan pencapaian target kinerja maupun target realisasi di tahun anggaran 2024. Wah, hampir mencapai target Pak ya. Apa saja yang sudah dilakukan ini Pak? Dengan perolehan PAD bahkan sampai program kerja ini sudah 52, sekian persen Pak. Ya, sebagai Dinas SDM dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sumber daya mineral yang terkait dengan program prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, ada program kegiatan terkait dengan penanganan kemiskinan. Kami telah mengalokasikan program kegiatan yaitu pengadaan bantuan pasang baru listrik di daerah terpencil di beberapa desa yang tersebar di Sulawesi Selatan. Itu ada 40 set atau 40 rumah tangga. Pekerjaannya ini sudah selesai dalam salah satu program prioritas provinsi. Penerima manfaat ini adalah masyarakat kurang mampu. Ya. Dengan kemarin kami sempat ngobrol sama masyarakat yang penerima manfaat, itu sangat berterima kasih, senang dan bahagia ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena sebagai kebutuhan pokok di masyarakat telah terpenuhi. Kami berharap untuk masyarakat dapat meningkatkan perekonomian baru. Ya, kemudian perkembangan industri kecil, baik itu pendidikan maupun pengolahan pertanian. Juga mendukung pembangunan di daerah terpencil untuk di masa depan yang berkelanjutan. Juga tentunya yang hal utama adalah solusi dari penanganan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Ya, selain program itu, BPBL ada juga program pengadaan LTHSE. Jadi listrik tenaga surya hemat energi. Nah, ini peruntukannya bagi rumah tangga yang tidak teraliri listrik. Jadi, juga tenaga surya lampu jalan. Nah, ini semua jaringan yang hanya saja LTHSE maupun PJUTS ini dalam proses pekerjaan. Tidak sama yang BPBL tadi itu sudah selesai. Baik. Nah, dari 52% ini dengan program-program yang sementara berjalan ini diharapkan benar-benar bisa mencapai 100% Pak ya? Iya. Terkhusus buat bagaimana membuat daerah-daerah terpencil bisa bersinar Pak di malam hari Pak. Karena kan selama ini masyarakat daerah-daerah sana masih dalam kegelapan. Tapi kok boleh tahu nih Pak, ini kan sebelum dilaksanakan programnya pasti dilakukan survei nih Pak. Nah, hingga tahun 2024, sejauh ini Pak yang Anda lihat hasil surveinya, bagaimana dengan masyarakat-masyarakat terpencil kita yang ada di kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum dialiri listrik Pak? Itu berapa besar Pak yang di sana yang mereka belum merasakan fasilitas seperti ini? Ya, baik. Jadi kami pensasaran
penerima manfaat ini kami mendapatkan dari data P3KE dengan DTKS. Jadi setelah itu kami mensurvei kevalidan data tersebut. Kami juga berkoordinasi dengan PLN sehingga kegiatan ini bisa menjadi efektif untuk nantinya penerima manfaat akan merasakan manfaatnya. Dan terkait dengan berapa jumlah, kami kan dalam rasio elektrifikasi itu sudah 99,99% di Sulsel. Artinya seluruh desa sudah berlistrik. Hanya saja ada beberapa desa ini ada dusun. Baik itu yang teraliri jaringan PLN maupun yang tidak teraliri aliran PLN. Ya. Untuk itu kami punya kegiatan, kami mengalokasikan kegiatan ini untuk mendukung dan membantu masyarakat dalam pemenuhan rumah tangga yang berlistrik. Ya. Jadi kegiatan yaitu pengadaan atau bantuan listrik di masyarakat. Baik. Tadi sempat disebutkan salah satu syaratnya adalah masyarakat yang kurang mampu, Pak ya. Nah, kemudian apalagi yang harus dipenuhi sebagai masyarakat nanti yang bisa penerima manfaat untuk pengadaan listrik ini di desa-desa atau daerah-daerah terpencil, Pak, selain masyarakat-masyarakat yang kurang mampu? Apakah ada lagi hal-hal persyaratan yang harus mereka penuhi, Pak? Ya, tidak ada, karena kita kan sudah mendapatkan data dan memvalidkan dengan mensurvei, baik berkoordinasi dengan PLN maupun kepala desa, perangkat desa, untuk tepat sasaran. Kalau selama ini apa yang sebenarnya menjadi kendala, Pak, sehingga daerah-daerah terpencil ini baru tahun ini dilakukan dialiri sama listrik, Pak? Ya. Apakah karena ada keterbatasan selama ini atau mungkin baru bisa terjangkau saat ini, Pak? Ya, jadi PLN juga ada keterbatasan pengembangan infrastruktur jaringan listrik. Masih terjangkau, infrastruktur PLN tidak menyeluruh, seperti pulau misalnya. Nah, itu. Baik, ini kan disasar untuk masyarakat kurang mampu. Bisa dikatakan tanpa biaya, Pak, begitu atau seperti apa? Apalagi kan nantinya listrik tenaga surya, Pak ya. Ini hemat energi juga akan mendorong UMKM yang ada di daerah untuk bisa berkembang juga. Betul, ya. Nah, itu apakah benar-benar digratiskan buat mereka atau harus memenuhi persyaratan-persyaratan lagi, Pak? Itu seperti apa? Ya, digratiskan. Hanya saja mungkin secara administrasi sebagai pertanggungjawaban dalam kegiatan kami, ya harus ada pengisian formulir dan tidak ada sama sekali pungutan biaya. Lampu sampai menyala listriknya, sampai berfungsi. Bahkan bukan hanya mesin tenaga suryanya saja, tapi ada jaringan listrik, ada jaringan bolam, lampu, dan ada colokan. Ya. Baik, itu kalau untuk program masalah pemasangan baru listrik, Pak ya. Tapi untuk di daerah-daerah yang terpencil untuk bisa dialiri listrik begitu, supaya mereka juga bisa melaksanakan penerangan di malam hari. Kita lanjut, Pak, ke energi minyak dan gas, Pak Kadis. Nah, ini kan dalam beberapa waktu belakangan nih, Pak Kadis, terjadi antrian di SPBU, khususnya angkutan bermesin diesel dan bahan bakar solar. Seperti apa nih, Pak, langkah dari mengatasi masalah seperti ini? Ya, terkait persoalan kelangkaan BBM, bahan bakar minyak yang terjadi di beberapa daerah di Sulsel, terus menjadi atensi buat kami. Kami telah melakukan koordinasi kepada pihak Pertamina untuk segera menangani persoalan ini, mengambil langkah-langkah antisipasi terkait dengan pendistribusian stok-stok ke SPBU. Ini kami juga berharap persoalan kelangkaan BBM ini jangan berkepanjangan dan terus terjadi. Jangan sampai berpengaruh inflasi. Yang mana Pemprov Sulsel sudah peringkat terbaik kedua secara nasional dalam pengendalian inflasi. Di samping itu, kami juga segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat yang terkait
untuk bagaimana antisipasi jika stok BBM ini yang berkurang dari pusat. Namun secara keseluruhan kota kami masih aman. Baik, kita berharap ke depannya mungkin kelangkaan-kelangkaan ini tidak terjadi lagi Pak ya. Iya. Dan semoga bisa tersalurkan dengan baik dan masyarakat pun tanpa harus lagi mengalami yang namanya antri yang berpanjang-panjang di SPBU Betul, Pak. iya. Baik, itu kalau untuk dari sumber energi minyak dan gas kita Pak. Itu kalau dari untuk sektor pertambangan Sulsel sendiri Pak, sejauh mana nih perkembangannya Pak kalau dari sektor pertambangan di Sulawesi Selatan? Ya, baik. Terkait dengan mineral bukan logam dan batuan ya, yang menjadi kewenangan pusat yang didelegasikan oleh Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Perpres 55 tahun 2022, trennya mengalami peningkatan perizinan. Nah, ini dalam rangka juga mensupport kebutuhan material sipil ya untuk proyek-proyek pemerintah maupun swasta yang ada di Sulawesi Selatan. Dan secara signifikan mengalami peningkatan permohonan perizinan. Kita melihat dari permohonan IUP yang terproses hingga bulan Juni 2024 ini sebanyak 202 yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk di Kabupaten Baru, Sidrap, dan Pindrang, ya, yang ikut mensupport kebutuhan material di IKN. Juga proyek strategis nasional yang ada di wilayah Sulsel, yang terutama komoditi batu atau batu pecah ya, atau chipping, kemudian ada pasir, termasuk industri marmer yang sebelumnya sempat berdampak dengan COVID, tapi trennya sekarang sudah mulai kembali mengekspor, sedang membawa materialnya ke IKN. Wah. Iya. Ini sebuah prestasi lagi nih Pak ya. Iya. Kalau ternyata Sulawesi Selatan dari timur ini bisa mensupport ibu kota Nusantara kita nantinya Pak, IKN. Nah, 3 kabupaten kota tadi yang disebutkan tadi Pak ya. Iya. Nah, apakah sementara ini sudah berjalan kah atau nanti baru sementara dalam proses perencanaannya Pak? Jadi sekarang sudah menyuplai. Sudah menyuplai ke IKN ya. Terutama seperti batu pecah tadi, komoditi tadi itu, batu pecah khususnya, dan nanti kita akan juga menyuplai pasir yang ada di Pindrang, karena komoditi ini kualitasnya paling baik. Jadi untuk kebutuhan suplai ke IKN itu melewati pelabuhan-pelabuhan seperti di Parepare, ya, kemudian ada Pelabuhan Garongkom, ya, yang ada di Kabupaten Baru maupun Sidrap dan Pindrang. Apakah support ini hanya dalam proses pembangunan dari IKN saja Pak, atau nanti sampai setelah IKN benar-benar berjalan seperti yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat, support ini yang akan diberikan Sulawesi Selatan Pak? Apakah hanya proses-proses pembangunan yang sementara berlangsung di sana saja Pak, atau akan berlangsung selama berapa lama nanti ke depannya? Ya, kita berharap semua pengelolaan sumber daya alam, karena potensi sumber daya alam di Sulsel itu luar biasa. Komoditas-komoditas yang ada di Sulawesi Selatan itu banyak, termasuk yang kita lihat marmer ini bahkan mengekspor ke luar negeri. Jadi jika nanti pembangunan IKN sedang berjalan, apakah mungkin pihak swasta yang mau membangun seperti misalnya hotel, kami bisa menyuplai marmer yang dia butuhkan. Kemudian semua material hampir ada semua yang dibutuhkan di IKN di Sulsel. Untuk itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga sebelumnya telah sepakat untuk suplai bahan material ke IKN. Nah, tadi Pak Andi Eka sempat juga menyebutkan kalau sekarang saat ini terjadi peningkatan permohonan perizinan Pak ya untuk tambang Pak. Nah, lantas bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah berjalan Pak, terlebih dengan kontrak-kontrak mereka bukan hanya buat perusahaan lokal saja, bagaimana juga dengan perusahaan-perusahaan asing Pak yang sudah berada di Sulawesi Selatan untuk menjalankan
kontrak-kontrak mereka seperti apa Pak? Apalagi kemarin kan sempat juga ada nih kontrak prakarya yang tidak akan dilanjutkan. Nah itu seperti apa saat ini Pak? Ya, ada Vale. Nah, itu kemarin memang dari kontrak karya berubah menjadi UPK. Jadi UPK. Ya, izin usaha wilayah pertambangan khusus ya, yang ada di Luhut Timur. Segera dia lakukan pelepasan. Oke. Jadi sekarang sudah ada 3 blok yang dilepas Vale untuk dikelola oleh BUMD. BUMD. Iya. Kemudian terkait dengan izin usaha tambang yang ada lokal, bahwa semua potensi material itu bisa dimanfaatkan di perusahaan-perusahaan. Kami di sini ada Tonasa, ada Bosowa dan ada Vale, dan mungkin ada smelter lain juga yang membutuhkan termasuk proyek strategis nasional yang membutuhkan semua material yang ada di Sulawesi Selatan. Dan ini cukup menjadi perhatian bagi pengusaha tambang karena dilihat dari peningkatan perizinan. Oke. Tentunya dengan peningkatan ini, yang tambang-tambang ilegal itu akan beralih untuk melegalkan bermohon berizin. Nah, terkait mengenai penambangan ilegal nih Pak, Ya. apakah saat ini masih ada tambang-tambang ilegal Pak, dan daerah mana saja yang sudah didapatkan? Oh ternyata daerah sini banyak juga nih penambang ilegalnya, dan nanti seperti yang diharapkan nanti bisa untuk mengajukan juga perizinan. Baik ya, jadi ini peti atau pertambangan tanpa izin ya, Yes. memang masih selalu tetap ada didapatkan di tempat yang berbeda atau pelaku yang berbeda, tersebar di Sulsel. Upaya-upaya yang kami lakukan di sini bersama pemerintah setempat, pemerintah pusat ya, dengan pemerintah pusat bahkan APH, untuk bagaimana kita tertibkan dan itu tadi mengadvokasi bagaimana kita mengarahkan mereka untuk berizin. Dan menyampaikan aturan-aturan bahwa ini tindak pidana. Ya, aku ini tidak pernah bertahan lama di suatu tempat pertambangan. Ya. Jadi terkadang kita temukan, kita sudah menyampaikan dan sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin berpindah ya. Gitu. Bisa diberitahukan kepada kita sisa berapa persen nih Pak para tambang-tambang ilegal ini yang ada di Sulawesi Selatan untuk mereka memiliki perizinan? Ya, kalau melihat dengan peningkatan perizinan yang ada di Sulawesi Selatan itu sangat signifikan peningkatannya. Itu dilihat di tahun 2023 terproses ya untuk IUP itu sebanyak 224. Sedangkan di tahun 2024 hingga Juni 2024 ini itu sebanyak 202 yang terproses IUP. Itu tersebar di wilayah Sulawesi Selatan. Itu berarti tambang ilegal ini sudah mengarah untuk berizin. Ya, dan kami selalu kan kami juga punya cabang dinas ya yang ikut monitoring, memantau jika ada tambang-tambang ilegal di daerah di wilayah Sulawesi Selatan dan menyampaikan untuk segera berizin. Baik. Ya. Nah, kalau peningkatan perizinan untuk tambang meningkat Pak, bagaimana nih perusahaan-perusahaan tambang kontribusinya terhadap kelestarian alam kita sendiri Pak? Ya, makanya perlunya berizin. Karena berizin itu kita monitoring semua pekerjaannya. Ada istilah RKAB ya, rencana kerjanya, kemudian ada eksposnya, ada tenaga ahli, dan ada pendampingan dari inspektur tambang ya, dari Kementerian SDM, selalu melakukan pengawasan, pengendalian dalam melakukan pertambangan. Baik. Terakhir Pak, apa nih yang kedepannya lagi masih akan dilakukan, gimana dengan program kinerja yang sudah sekarang memasuki semester pertama tahun 2024 ini sudah 52% Pak. Ya. Apalagi yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD-nya nanti yang sekarang sudah sebesar 116 Pak ya? Iya, 116. Jadi
Ini kan baru bulan Juli ya. Yes, bulan Juli. Ya, untuk PAD itu sudah melampaui target. Oke. Dan melihat dengan tahun lalu itu hampir 200%. Nah, kami sangat optimis dan yakin bisa mencapai lebih lebih dari 100% lah kalau PAD. Sedangkan untuk realisasi program kegiatan kami, insya Allah seperti tahun lalu kita mencapai 100%. Oke. Melihat dari hanya baru semester 1 sudah luar biasa peningkatan PAD kami, ya. Begitu juga realisasi kegiatan kami sudah 50 ke atas persen. Itu menandakan bahwa pencapaian target baik itu kinerja maupun target realisasi akan tercapai. Baik. Terkhusus juga buat program di mana pemasangan listrik baru buat masyarakat kita yang ada terpencil sudah selesai, sudah selesai, bisa terselesaikan dan bahkan bisa menerangi daerah-daerah yang mungkin masih dalam kegelapan, Pak, ya, dan menumbuhkan lagi nih masyarakat dengan usaha-usaha ekonomi menengah ke bawah untuk bisa berkontribusi lagi untuk daerah Sulawesi Selatan, bukan hanya Sulawesi Selatan tapi di daerah mereka masing-masing. Betul. Baik, terima kasih Bapak Andi Eka Prasetya SOS MM selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM sudah menyempatkan waktunya, meluangkan hadir waktunya bersama-sama dengan kita di Sulsel Podcast kali ini untuk memberikan banyak masukan-masukan. Baik, menurut saya itulah tadi obrolan kami bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ada Bapak Andi Eka Prasetya SOS MM. Jangan lupa untuk menyaksikan terus Sulsel Podcast dengan tema-tema dan topik-topik menarik lainnya. Saya Michael Loken, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di Sulsel Cast. Sulsel Podcast.